Saudara-saudara, dalam digital marketing sekarang kita masuk sesi ke-6. Prinsip-prinsip digital marketing apa yang harus dipegang teguh? Ya, pada prinsipnya marketing yang Anda kenal dalam dunia fisik itu merupakan prinsip yang sama harus dipegang teguh. Nah, dalam digital marketing itu ada beberapa tambahan. Yang pertama adalah be compelling. Karena nanti yang mereka lihat adalah situs kita, yang dilihat adalah website kita, yang dilihat adalah akun media sosial kita, maka harus dibikin semenarik mungkin. Jangan yang boring, yang standar-standar aja, atau anak sekarang bilang, ini desainnya mainstream. Harus membuat desain yang tidak terlupakan, membekas, dan masuk ke dalam pikiran dari konsumen kita. Yang pertama, be compelling with your existence or your presence in the cyber world. Kedua, be connected. Apa itu? Pastikan Anda itu terhubung dengan sebanyak mungkin pihak, terutama yang merupakan target pasar Anda. Jadi kita tidak boleh GR dengan mengatakan pasti orang akan menemukan saya. Belum tentu. Di internet itu ada jutaan bahan, banyak saingan kita, produk sejenis dan layanan sejenis. Nah, agar kita masuk radar, kita harus terkoneksi dengan sebanyak mungkin situs, terkoneksi dengan sebanyak mungkin pihak-pihak melalui berbagai cara. Kita terconnected melalui aplikasi, kita terconnected melalui website, kita terconnected melalui media sosial, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah be relevant. Ya, be relevant artinya bahwa jangan sampai orang memandang produk dan layanan yang kita tawarkan itu sudah jadul, tidak sesuai dengan zamannya. Itu untuk kebutuhan masa lalu, untuk sekarang berbeda. Itu karena kita dianggap tidak memberikan suatu message, suatu pesan yang membuat bahwa walaupun zaman berganti, produk dan layanan saya masih tetap relevan. Nah, di sini dia harus keluar dengan strategi yang tepat dalam memperlihatkan, merepresentasikan, menggambarkan produk-produk dia dalam arena digital atau ruang digital. Yang keempat itu be human. Apa maksudnya be human? Di dalam dunia internet, di dalam ruang cyber, walaupun banyak aplikasi, banyak robot, banyak server, banyak komputer, tapi kalau kita perhatikan pada hakikatnya, yang bertransaksi itu kan adalah manusia. Jadi kita harus bisa menyapa pelanggan kita, kita harus mampu menyapa konsumen kita sebagaimana kita menyapa manusia. Karena banyak sekali manusia tuh paling senang kalau disapa berdasarkan namanya. Bukan sekedar hai. Dia ingin dibilang hai Indra, hai Dewi, hai John. Karena mereka adalah human. Mereka senang ditanya dengan kalimat-kalimat yang isinya adalah kalimat-kalimat sosial. Bukan kalimat-kalimat baku atau kalimat-kalimat hukum yang jarang dipakai kalau kita berkomunikasi. Nah, oleh karena itu, situs kita, media sosial kita harus dirancang sehingga menjadi be human. Yang kita ajak berdiskusi, yang kita ajak berbicara, yang kita coba gapai adalah manusia. Kemudian yang kelima adalah be kolaboratif. Ya, bergabunglah dengan grup-grup yang ada di internet. Bergabunglah dengan grup-grup yang ada di WA. Jangan ragu-ragu bikin polling, bikin survei. Ya, coba ajak berdiskusi, minta umpan balik. Ya, karena yang namanya relasi itu baru akan terjadi kalau ada komunikasi. Komunikasi terjadi jika ada percakapan, ada rasa saling percaya. Artinya kita harus menjadi bagian dari kelompok, dari komunitas. Jangan diam aja di belakang menunggu bola, tidak bisa. Be kolaboratif, masuk ke grup-grup, masuk ke unit-unit, masuk ke forum-forum untuk kita bersama-sama saling sharing. Di situ Anda mendapat kesempatan
untuk men-sharingkan brand, produk, dan layanan Anda. Berikutnya yang kenal adalah be thoughtful. Jangan ragu-ragu membuat brosur, jangan ragu-ragu membuat tulisan mengenai kisah sukses orang yang menggunakan produk Anda. Jangan ragu-ragu untuk membuat blog menceritakan mereka yang puas dengan layanan yang diberikan kepada Anda. Jangan ragu-ragu membuat YouTube, membuat video yang menggambarkan bersyukurnya Anda bisa mendapatkan kesempatan mengkonsumsi produk atau layanan yang ditawarkan. Karena testimoni, kesaksian dari user atau dari pengguna atau dari konsumen itu sangat strong, sangat kuat. Kemudian yang ketujuh adalah be aligned. Align artinya adalah yang kita berikan kepada pelanggan, yang kita berikan ke konsumen, itu sejalan dengan visi misi dari perusahaan yang diwakili. Produk atau layanan itu merupakan hasil manifestasi dari visi dan misi perusahaan. Brand perusahaan yang ada di belakangnya harus align, mensupport produk atau layanan yang ditawarkan. Yang kedelapan adalah be persistent. Jangan mencela-mencele. Ya, sekali mengkampanyekan produk kita manfaatnya seperti itu, fokus, diulangi berkali-kali, persisten, konsisten juga sehingga orang tahu di mana posisi produk Anda dan layanan dibandingkan dengan yang lain. Dan yang terakhir ada yang namanya be careful. Kenapa be careful? Millennials, orang-orang zaman sekarang paling sebel sama yang namanya hard selling. Ketemu langsung jualan secara eksplisit. They don't like it. Hindari hard selling. Buatlah soft selling dengan cara komunikasi yang baik dan benar. Terima kasih.